Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Saya memohonkan maaf dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang enggak. Tuh yang ini panjang banget tuh rambutnya ya, sampai bawah tuh, sampai perut tuh ya. Yang ini pendek. Iya. Diduga sedang mengandung anak hasil hubungan gelapnya dengan Wahyudin Moridu, tapi kabarnya sang Alek tidak mau mengakui itu anaknya. Aduh. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari fraksi PD Perjuangan. Pertama, kami memohon maaf atas kelakuan kader kami itu. Yo, Mang Santai People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Abu Bolos pakun lagi bobodo tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Santai People. Kacau banget nih, kacau banget dunia persosmedan lagi heboh emosi. Warga netizen lagi dibikin emosi sama ini meluncur. Cus. Nih yo, aduh, kacau siapa viral video anggota DPRD Provinsi Gorontalo Wahyudin Moridu mengaku hendak merampok uang negara demi memiskinkan negara. Wahyudin Moridu buka suara katanya dalam video yang beredar bla 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 bla, intinya mah songong tengil anggota DPRD. Dia kagak tahu apa kemarin. Aduh, nih cek videonya. Play. Kita udah anggota DPRD kayak begini ya. Jangan buat suara makin. Inilah nama video. Nanti kita edit, Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Nanti 2031 berhenti UT. Selama. Mana kabar saudara? Bilang kita mau lewat. Aku coba merayu dia, aduh, banyak kecurigaan nih, bisa kita lihat nih di videonya di menit-menit awal ya, nih. Bos. Kan gayanya kayak tengil banget ya. Negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Nih, ini apa? Kobam. Ya, banyak netizen yang menduga karena netizen langsung dianalisa semuanya tuh diduga. Ini ada botol minuman, botol apa nih ya? Ya karena masih belum jelas ya udah kita positive thinking deh gitu, mungkin air mineral gitu kan yang kemasan baru atau kayak gimana kita nggak tahu. Nah terus momen kedua dasar memang harus jatuh tertimpa tangga. Kata netizen, mbak yang ini teh bukan istrinya. Jadi aku menduganya seperti Ani no simpanse yes gitu. Iya. Karena bisa kita lihat ya. Tuh, kelihatan kan? Capture dulu nih, tangkap nih. Wajah ceweknya nih ya. Nah, diklarifikasi meluncur. Cus. Nih dari video yang diposting di akun pribadinya gitu kan, yang di turn off komennya. Ini dia sama istrinya. Beda sama yang tadi mukanya kan? Iya, beda. Beda kan? Beda Coba banget. kita play dulu, nanti kita cross check ya, ceki. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Bersama ini saya didampingi oleh istri saya Megawati Nusi. Dengan ini atas nama pribadi dan keluarga, saya memohonkan maaf atas video yang telah diviralkan di media TikTok beberapa waktu lalu. Sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian,
saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya memohonkan maaf, dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Demikian penyampaian saya. Sekali lagi saya sampaikan, saya mohon maaf, semua ini adalah murni kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa ajak-ajak saya dan istri akan bertanggung jawab. Gak bisa loh, istrinya gak ikutan. Iya nih kita make lagi ya, meluncur. Cus. Nih ya, punten ya, kita cross check nih. Tuh yang ini panjang banget tuh rambutnya ya, sampai bawah tuh, sampai perut tuh ya. Yang ini pendek. Iya. Come on man. Dari wajah juga bisa kita lihat yang istrinya, di video istrinya itu oriental gitu kan. Yang ini enggak oriental, cuma sekedar putih dari cabi-cabinya, matanya. Coba tolonglah. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Jadi banyak netizen yang menduga ini mah bukan istrinya, kok beda, begitu terus kan tadi aku lihat tuh. Nih setelah di cross check, oh iya beda beneran. Terus ada juga netizen yang nges sama botolnya, menduga bahwa saat itu kondisinya sedang kobam gitu ya. Jadinya kayak iya, kan kita bisa lihat tuh gesturnya tuh ya, kayak asa gak perlu gitu. Terus ada beberapa gestur yang ditangkap sama netizen tuh kayak kalau di depan istri mah kayak lu nggak perlu keren-kerenan gitu deh. Karena saban hari ketemu nggak sih kayak udah biasa gitu. Ini kan dia kayak mau menunjukkan tajinya gitu kan. Ya dugaannya ke arah ya siapa lagi kalau bukan apa ya gebetan gitu ya, atau teman wanitanya gitu. Jadi netizen sangat tidak yakin kalau wanita yang ada di mobil di video viral tersebut adalah istrinya, karena berbeda gitu. Banyak juga netizen yang apa ya minta Mbak, kamu gak usah ikut-ikutan Mbak, kamu gak perlu minta maaf Mbak. Kamu sama sekali nggak terlibat di video itu gitu. Netizen. Kan sebenarnya aku penasaran juga Mang. Sebenarnya istrinya nih ngelihat nggak sih videonya gitu. Kalau misalnya nggak ngelihat, ya jangan mau ikutan gak sih gitu. Kemungkinan ngelihat dugaanku ya, kemungkinan ngelihat, terus kemungkinan tipikal yang ya manut aja gitu ya. Nih beberapa pesan netizen di beberapa postingan soal terkait masalah ini ya. Yang meluncur kita lihat ya. Cus. Nih kita kasih sampel ya dari detik.com nih kan. Ini masalah video tadi kan. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Nih komenannya, waktu dinas ngajak LC, pas klarifikasi ngajak istri, kata dari Dewe Luke. Farel Naufal, kok beda orang yang cewek, katanya itu istrinya yang di video adalah Ani LC, katanya Maya. Terus yang di mobil siapamu gitu. Jadi dugaan makin kuat mengarah ini udah, kalau menurut netizen ya, udah ibaratnya mau jahat sama negara, terus ke gap juga lagi selingkuh ya, walaupun bukti perselingkuhannya belum ada. Cuma di sini netizen menduga ke arah sana gitu. Kayak tadi kan ada gestur ngelus paha gitu kan. Ya, siapa gitu, apakah sahabat dekat atau seperti apa kan? Iya nggak tahu juga sih sebenarnya. Tapi yang menariknya Nyo dari Info Nusantara Channel ya, katanya sih saat diperiksa sempat berdalih kalau itu video lama yang di-up gitu oleh orang yang nggak bertanggung jawab nih. Bisa kita lihat ya, anggota DPRD Wahyu Moridu akhirnya angkat bicara terkait video viral yang menampilkan dirinya bersama seorang wanita yang diduga sebagai selingkuhannya. Diduga ya, masih diduga ya.
Dalam keterangannya, Wahyu menegaskan bahwa video tersebut bukan peristiwa baru katanya, melainkan rekaman lama yang sengaja dipelintir untuk menjatuhkan nama baiknya katanya. Di sini tim Info Nusantara Channel memposting soal ini, bisa kita lihat ya, sederhananya tiket keberangkatan ya. Dari Gorontalo menuju apa nih UPG nih di tanggal 3 Juli 2025. Oke, bukan video baru, tapi nggak bisa disebut video lama juga dong karena masih Juli gitu kan. Agustus, September baru 2 bulan gitu ya. Jadi di sini ada bukti tiket keberangkatan gitu. Dimana tadi momennya tuh pas mau berangkat tuh kayaknya tuh kan siang-siang mungkin ya. Jadi nggak bisa mengelak gitu kalau itu video lama. Iya. Tapi perihal sengaja dipelintir untuk menjatuhkan namanya mungkin masih bisa masuk, tapi bukan dipelintir menurutku, sengaja dipost untuk menjatuhkan namanya. Iya. Karena sempat rada ketahuan nih meluncur. Cus. Ninyo. Viral terungkap, inilah sosok Hugo. Wahyudin Moridu kabarnya lagi hamidun anak Sang Alek katanya, tapi Sang Alek nggak mau tanggung jawab. Rilislah tuh video. Kalau kita berandai-andai, andai kata semua dugaan ini benar gitu, kita tarik mundur di tanggal 3 Juli. Itu kalau kita anggap video yang tadi itu saat mau berangkat gitu kan, misalkan ada beberapa hari empru-empru, terus Juli ke Agustus, sebulan ke September, masuk akal sih. Kalau sudah hamidun, kalau misalkan di tanggal segitu empru-emprunya ya. Iya. Tapi balik lagi nih dugaan ya. Nih, jadi si mbaknya namanya Padilah Talib. Sosok yang diduga Hugo atau selingkuhan Wahyudin Moridu ya. SH Sarjana Hugo. Tolonglah dia aing mah. Nah, ini Padilah Talib tuh lebih mirip daripada sang istri di video tadi ya, sosok yang diduga. Oke. Nah, ini akunnya diinfokan oleh siapa ini, gtlo.carlota. Sosok yang diduga, balik lagi masih dugaan ya. Nah, ini momen kemesraan bersama di pesawat tuh. Baju yang sama. Iya. Jadi kemungkinan scene ini adalah kelanjutan dari scene yang tadi. Setelah naik bandara. Nah, ini sih katanya bukti USG ya, walaupun kita nggak bisa memverifikasi ya, karena hanya dari paha sampai kaki doang gitu. Diduga sedang mengandung anak hasil hubungan gelapnya dengan Wahyudin Moridu, tapi kabarnya Sang Alek tidak mau mengakui itu anaknya. Kok mirip-mirip ya? Mirip-mirip ya. Lanjut lagi. Nah, ini katanya sekilas video pihak keluarga Fadilah menuntut tanggung jawab dari Wahyudin Moridu katanya, dugaannya. Pulang bawa amplop, bawa cookies. Nah, ini bro. Pakai sudah pakai. Sisa supaya dia mendapat lalu. Nggak bisa dipastikan juga kebenarannya karena tadi tidak ada yang bisa kita analisa dari video tersebut. Pulang bawa amplop. Tuh, wajah-wajahnya kurang terlalu jelas gitu kan. Nah, jadi intinya semua ini adalah ade abang tinggal, abang adek goyang. Kalau dulu adek goyang abang di kasur, sekarang adek goyang abang dari kursi DPRD katanya begitu. Tapi balik lagi, ini semua dugaan dari yang memposting ya, gtlo.carlota nih, akun Instagram katanya tuh. Jadi begitu pemirsa. Menurut Ngoni bagaimana katanya? Aduh, tapi kalau ini sih rada beda ya. Ini yang mirip banget mah tadi tuh, mirip banget. Cuman aku ngerasa masuk akal karena bisa kita lihat di sini nih. Baju sama dua-duanya sama banget gitu. Dimana kita tahu cewek kan, apalagi kemarin habis pakai baju ini, masa hari ini pakai lagi gitu kan. Kalau cowok masih oke lah gitu. Kalau cewek kemungkinan ini di hari yang sama itu. Aduh, ternyata Ani yang membongkar ya. Tapi kalau alasan ngerilisnya karena nggak terima, udah hamidun gak ditanggung jawab, itu masuk akal banget gitu. Karena kemarin itu kan masih ada ya nggak, case yang mirip-mirip LM ya nggak, dia ngerilis ke Speak Up gitu karena
terhentinya suplai tanggung jawab yang selama ini diberikan. Iya. Cuma karena mungkin tidak punya barbuk untuk di speak upin, akhirnya klimaksnya adalah speak up ke KPK kemarin kan. Yang bisa kita lihat mengiyakan bahwa adanya keterlibatan atau dugaan keterlibatan mantan gub tersebut dengan corruption BJB gitu. Jadi case-nya udah ada yang kayak gitu, main sama enong-enong, endingnya nggak beres, buka suara gitu. Iya. Jadi relate banget kalau misalkan ini diarah ke dugaan enong-enong yang nggak terima gitu atas perlakuan lelelenya. Iya. Tolonglah. Coba next lagi. Cus. Nih Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo langsung gercep ya menginvestigasi, dan ini beberapa penjelasannya terkait yang terjadi di video viral tersebut gitu ya, ceki-ceki. Play. Atau saudara Wahyu itu menjawab bahwa yang bersangkutan tidak tahu yang pertama mengucapkan kata-kata itu, dan yang kedua itu di video. Gak tahu mengucapkan kata-kata itu, terus gak tahu itu di video. Lah kan di awal ngomong jangan ngomong gitu di video gitu gak sih? Iya. Coba punten ya dipotong-potong ya biar nggak cross check aja langsung gitu. Kita udah tadi barang gila begini ya. Jangan buat suara wakil. Inilah nama video. Iya kan ini lagi di video gitu kan kalau nggak salah ya. Buat video. Lagi buat video gitu kan. Iya. Kok nggak tahu gitu. Balik lagi. Kami dari Badan Kehormatan mengejar terus yang bersangkutan berada dalam video itu, tapi yang bersangkutan menyatakan bahwa dia tidak tahu. Nah, kami kejar, kami lihat bahwa di mobil itu ada botol minuman. Kami kejar, apakah saudara telah melakukan atau mengkonsumsi minuman keras? Yang bersangkutan menyampaikan bahwa dari tadi malam dia minum minuman keras, sampai besok paginya itu ke bandara dia masih kondisi tidak sadar, artinya dalam keadaan mabuk. Ini penyampaian beliau, dan ini kami sampaikan sebenarnya dalam aturan yang ada dalam kode etik kami, ini tidak boleh dibuka, tapi karena atas persetujuan yang bersangkutan makanya kami sampaikan. Sebelum kami menyampaikan ini, kami sudah minta sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa ini kami akan konferensi pers, akan menyampaikan ke publik. Ya, alhamdulillah beliau yang bersangkutan itu setuju. Berarti berdalih nggak sadar apa yang diomongin karena lagi kobam gitu ya. Justru kalau pengakuan itu malah jadi double-double nggak sih? Lu berkendara dalam keadaan kobam gitu ya. Lu tuh perwakilan loh DPRD gitu ya. Perwakilan warganya gitu, asa nggak pantas gitu. Terus sama nggak tahu ya, santuy people mungkin yang punya pengalaman ngobam bisa dibantu share ya. Setahu Mamang, kalau ngobam tuh isi hati yang paling jujur nggak sih yang keluar kalau saat ngobam gitu kan? Iya. Iya, kalau dia berdalih itu ngobam, berarti ya itu yang di hati kecil Anda inginkan. Ya nggak tahu, ini kita dugaan abal-abal aja gitu. Santuy people bisa bantu analisa coba. Ini videonya lumayan panjang ya, 20 menitan. Santuy people yang mau nonton fullnya silahkan ke akun TikTok Sultan Farel 4 gitu ya. Ini cukup lumayan panjang. Tapi menariknya ada langkah cepat yang dilakukan oleh fraksi partainya. Kan DPRD punya partai. Partai apa sih, penasaran kan? Luncur. Nih bisa kita lihat dari Detikcom, gambar videonya merah-merah ada bantengnya. Ini berarti bisa dibilang saudara Wahyudin The Kobam itu berasal dari partai PDI gitu. Dan di sini sih sudah ada langkah tegas ya. Kalau kita baca captionnya ya, PDI Perjuangan resmi memecat anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu. Wahyudin Moridu viral usai berkendara sambil mabuk
dan mengatakan ingin merampok uang negara. Oke. Ini politikus PDIP Guntur Romli mengatakan tindakan Wahyudin tidak bisa dimaafkan dan merupakan pelanggaran sangat berat. Itu 4 jam yang lalu info dari Detik bahwa sudah dipecat Ceki-Ceki. Play. PDIP pecat Wahyudin Moridu usai viral ingin rampok uang negara. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Kami ingin memberikan tanggapan atas viralnya sebuah konten video dari Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari fraksi PD Perjuangan. Pertama, kami memohon maaf atas kelakuan kader kami itu. Dan secara cepat kami sudah melakukan evaluasi, khususnya DPD PD Perjuangan di Gorontalo, bahwa tindakan Wahyudin Moridu tidak bisa dibela, tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaklumi, yang merupakan pelanggaran sangat berat. Secara de jure, PDI Perjuangan sudah memecat Wahyudin Moridu. Yang kedua, kami juga berterima kasih kepada publik yang telah memberikan kritikan, yang telah memberikan masukan dalam skala apapun, sekeras apapun. Karena bagi kami, wakil rakyat, pejabat memang harus terus diawasi, harus terus dikritisi, harus terus disadarkan bahwa mereka hidup dari gaji rakyat. Karena itu tidak boleh, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, jangan sekali-kali melakukan tindakan, melakukan pernyataan yang menyakiti rakyat. Karena itu kami PDI Perjuangan terus membuka diri, membuka untuk dievaluasi, membuka untuk dikritisi atas tindakan-tindakan kader, pejabat, atau siapapun yang terafiliasi dengan PDI Perjuangan. Oke, kita harus fair play nih kan, apresiasi karena ada langkah cepat yang dilakukan oleh partai PDI gitu yang langsung memecat gitu ya. Terus juga buat Wahyudin Moridu, selamat datang di kehidupan rakyat biasa pada umumnya ya. Welcome back man, tolonglah. Ini menurutku langkah yang cukup bagus gitu ya dari pihak partai PDIP gitu. Karena kalau nggak ada tindakan, ini bisa terulang nih tragedi Agustus gitu. Karena ada hal yang memantik. Ditambah menurutku dari bobot ini lebih parah walaupun hanya di daerah gitu kan, bukan di ibaratnya di ibu kota gitu kan. Kalau yang kemarin kan triggernya tuh yang lolot-lolot setolol-tololnya gitu yang dilakukan oleh publik. Iya bisa dibilang semi-semi public figure kan di pusat ibu kota gitu. Nah ini juga secara bobotnya lebih bahaya gitu karena lu miara terang-terangan yang mengeruk duit negara gitu kan, itu sensitif banget gitu buat netizen gitu kan. Tapi di sini ya kita apresiasi langkah cepat dari pihak PDI Perjuangan yang langsung memecat gitu ya. Ada pertanyaan, dipecat itu maksudnya dari partai apa dari DPR? Ya dari dua-duanya gitu ya, dipecat gitu ya. Ya intinya welcome back to kehidupan rakyat biasa pada umumnya gitu ya Wahyudin ya. Ya terus juga makasih gitu buat mbaknya yang telah membongkar terlepas bener atau enggak gitu karena baru dugaan gitu kan. Tapi yang menarik ya netizen kalau udah ngamuk dikorek semuanya kan meluncur. Iya, mulai netizen kalau udah emosi korek jejak digital. Ini sampai dikorek nih momen Dewan Perampok Rakyat Gorontalo ngemis suara dan pura-pura terharu biar terpilih ceki-ceki. Play. Aduh. Ya, aduh ini lagi-lagi yang dibawa jalan-jalan selingkuhan, yang diajak klarifikasi istrinya. Iya. Dan balik lagi kalau kita dari kacamata politik abal-abal mamang ya. Setidaknya ini merugikan banget buat partai PDI terlepas sudah dipecat atau enggak. Karena apa? Karena nanti di kontestasi berikutnya ini teh bisa dijadikan alat buat framing gitu. Yakin lu mau milih nih loh, ada kader yang kayak gini loh terlepas sudah dipecat atau enggak gitu. Kan biasa tuh
ketika musim pemilu tuh, wah semua jejak digital keluar tuh. Iya, dan ini pasti akan dijadikan juga sebagai amunisi. Aduh, Mas Dewan, lu teh minta suara kampanye nangis-nangis. Begitu jadi, kita akan rampok. Biarkan negara miskin. Apa sih? Dan ada lagi nih jejaknya meluncur. Cus. Ninyo, jejak hasil penggalian dari netizen rakjel.id ya, akun TikTok ya, yang menurutku ini ngerugiin atau berdampak banget sih sama PDIP nih ya. Nih, fakta menyengangkan Wahyu Moridu, anggota DPRD Gorontalo. Wakil rakyat Wahyudin Moridu bikin gara-gara video bareng seorang wanita, ya katanya mau rampok uang negara, oke. Aksinya mendapat sorotan publik, oke. Nah, penelusuran dari Rakjel ID ini katanya Wahyu ini adalah anak mantan bupati, di mana sang ayah jadi tersangka koruptor. Wow. Ayah Wahyudin Darwis merupakan tersangka dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor program Jalan Usaha Tani atau JUT Dinas Pertanian Kabupaten Bowalemo. Oke. Nah, terus juga ada fakta yang mengungkap, katanya fakta dari Rakjel Idea, katanya beliau hanya lulusan SMA paket C. Dikutip dari legend.id, Wahyudin hanya lulusan SMA paket C. Ia lalu mengambil kuliah jurusan hukum di Universitas Ihsan Gorontalo dan baru lulus pada 2020. Oke. Nah, katanya dari Rakjel ID juga, katanya Wahyudin ini adalah mantan napi kasus narkoboy. Waduh. Wahyudin rupanya pernah terjerat narkoboy. Pada Maret 2020, dirinya ditangkap bersama 2 anggota DPR lainnya di Jakarta atas kasus Rier aing mah, tolonglah. Harta kekayaan, punya utang 200 juta, 7 kali laporan harta kekayaan di LHKPN KPK rentang waktu 2018 sampai 2024. Total 190 juta. Namun tertulis tidak punya kendaraan, baik mobil ataupun motor. Oh, dimiskin-miskinin gitu, bagoy. Nah, ini fakta berikutnya, katanya Doi sudah menjabat wakil rakyat selama 2 periode ya. Wahyudin sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bowalemo periode sekian, lalu terpilih lagi sebagai anggota DPRD Gorontalo periode sekian. Nah, gitu. dulu. Tadi lulus kuliahnya 2020. Iya. 2019 sudah menjabat. Iya. Jadi saking ini ya, apa namanya? Totalitas ya gitu. Kan ada kalau kita di luaran ya, kalau rakyat biasa tuh ada kuliah sambil kerja gitu. Nah, yang jadi pertanyaan dari Fauzan Indonesia, orang dengan track record begini kok bisa jadi wakil rakyat gitu. Tuh dipertanyakan juga, jadi fungsi SKCK apa? Kok bisa lolos SKCK gitu? Heran yang kayak gini dilolosin sama partainya buat jadi caleg dan dipilih oleh masyarakat yang mungkin gak begitu tahu latar belakang manusia ini katanya. Mungkin ada faktor anak mantan bupati, Kak. Mungkin kalau dari warga masyarakat kemungkinan besar nggak akan tahu track record ke belakangnya gitu. Cuman di bagian prosedurnya gitu kan, kenapa bisa nge-ACC aja? Liar aing mah iro. Coba nextnya lagi. Cus. Iya. Lastnya nih ada konten kreator juga yang akhirnya ikut kesel dan ikut speak up nih. Salah satu sampelnya dari Farui. Curang tamengnya pakai istri sah, kata captionnya Jeki. Play. Gimana Pak? Gimana ngomongnya tadi, kita abisin aja di negara, kita rampokin negara ini biar miskin. Ya Allah, kagak belajar lu emang ya Pak. Kagak belajar lu dari anggota DPR yang kemarin ngomongnya gak jelas. Rumahnya habis Pak, habis. Kata gue juga lu. Nih, aduh kenapa sih anggota-anggota DPRD nih kadang-kadang pengen gue kata gue juga. Udah gitu malu Pak, malu. Itu di mobil sama cewek lain, begitu klarifikasi gandeng istri sah. Kata gue juga istri sah jangan mau. Kalau cuman bagian ngebersihin nama doang, dibuat ngebersihin nama doang, jangan mau. Kata gue ya istri saya. Kata gue itu, ya Allah, lu ini anak TK apa gimana sih yang kalau misalnya klarifikasi harus pegangan sama maknya. Padahal waktu misalnya bikin video itu gak tahu cewek siapa. Kata gue juga nih, otak jangan jadi pajangan doang apa sih. Kata gue juga emosi nih. Sekarang udah viral minta maaf ya kan. Dia bilang lagi di akhirnya nanti saya dan istri saya akan bertanggung jawab.
orang yang salah lu yang diikut-ikutin istri lu juga. Gue gak tahu ya, tapi tadi seinget gue yang video di mobil sama video di klarifikasi itu beda orang, say. Yang di mobil tuh kayak rambutnya agak pendek, isi rambutnya panjang banget kayak Rapunzel. Kata gue ini beda orang. Lu juga kalau udah beda orang, beda cewek ya, itu istri lo kagak ngapa-ngapain, gak usah lu bertanggung jawab. Ngapain? Kata gue juga ya kan. Lu mah kalau misalnya apa-apa lu jangan kayak anak TK deh yang nanti kalau misalnya bikin kesalahan dicebokin mamanya. Jangan mau dicebokin sama istri lo. Istri lo juga jangan mau, kata gue tinggalin, kata gue. Warga Gorontalo semuanya kata gue juga jadi malu, tau gak sih punya DPRD kayak lu. Kata gue juga. Kata gue capek. Hah? Merepet banget ya Buyang ngedengerinnya. Tapi ya itulah kurang lebih kekesalan warga netizen gitu ngelihatnya. Aduh, mungkin mikirnya begini ya. Kemarin kan udah tahu ya ada yang bertingkah ngomong serampangan gitu kan, kayak gimana endingnya gitu. Kok masih nggak belajar gitu. Terus dia berdalih, oke, ternyata itu video yang diambil dari Juli kemungkinan ya, kalau kita lihat tadi timeline-nya ya. Tapi tetap aja kan berarti sebelum kejadian yang kemarin ditolol-tololin itu, berarti bisa dibilang ya memang kayak begitu pola pikirnya kan. Untung aja dibuka oleh ani-aninya gitu. Terima kasih sudah membuka teteh-teteh yang tadi itu ya. Tapi ya itulah, netizen pun langsung ngelihat kecurigaan ini mah beda orang. Dan banyak banget netizen yang gak terima. Ibu gak usah klarifikasi, ibu gak usah minta maaf, ibu gak salah. Ini mah laki ibu aja gitu yang memang kegatelan sama ani-ani begitu. Terus kami enggak, bini lu nggak salah, bini lu nggak salah, nggak tahu tuh bini lu mabok sama siapa gitu kan, bikin video itu nggak tahu mungkin ya. Iya, enak aja mau bertanggung jawab bareng-bareng. Enggak lu aja sendiri itu, bini lu mah bagi aja udah sono gitu, liar aing mah. Yaudah Nyoh, gimana nih Santuy People? Banyak banget Santuy People yang minta di komen, Mang yang DPRD Gorontalo Mang. Iya, ini sabar nyari dulu gitu. Dan ternyata dapat tuh kan beberapa account yang posting bahwa ada dugaan ketidakterimaan dari terduga ani-aninya gitu kan, yang tidak diberikan tanggung jawab gitu, yang katanya Hamidun begitu. Jadi gimana Santuy People? Terlalu membagongkan Mamang sampai bingung mau komen apa. Coba analisa Santuy People di komen seperti biasa ya. Sambil menunggu Santuy People senam-senam jempol. Sekarang kita meluncur ke setting super stage. Terus seperti yang kita dari video kemarin ada wow. The one and only. Iya, dari Kakak Saninata. Kenapa Pak Pur kocak bener ya? Jadi makin suka deh Pak. Parah Pak Pur, kocak banget. Kocak kerja oke ya. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut komen seperti biasanya dan Mamang Abu Bolos Fakun masih lulu ngudu tapi mangkok cabut dulu dan ciao.